Ya, firman itu telah menjadi manusia. Itu sulit dimengerti, tetapi mungkin itu artinya sama dengan apa yang saudara-saudara berbicara itu menjadi saudara-saudara, kehidupan saudara-saudara. Perkataan saudara-saudara itulah saudara-saudara. Pak Ferry berbicara tentang Kristus, maka itu Pak Ferry orang Kristus. Apa yang ada di dalam saudara-saudara itu ya saudara sendiri. Dan masa depan juga sama ya. Maka kita mengucapkan sesuatu harus hati-hati, karena ucapan kita itu menentukan masa depan kita, kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu membentuk semua dunia ini. Kemudian Yohanes itu sebagai saksi yang pertama, dia melihat Yesus Kristus itu anak domba Allah. Agak sulit menerimanya, yang menghapuskan dosa dunia ini. Jadi satu demi satu akan dijelaskan melalui banyak saksi dan tanda-tanda. Pertama kali dengar mungkin anak domba Allah itu orang Yahudi langsung teringat hari raya Paskah malam ada domba yang dibunuh untuk menyelamatkan Israel. Jadi itu ada arti nanti. Kemudian tadi ya pasal 1 ada dua murid Yohanes Pembaptis ya. Murid Yesus Kristus itu awalnya mereka bukan murid Yesus Kristus, awalnya mereka murid Yohanes Pembaptis. Mereka juga tinggal di padang gurun, itu disebut kaum Eseni. Yaitu yang pertama Andreas dan Simon. Simon itu nama yang lain, Kephas dan Petrus, itu artinya batu karang ya, batu karang. Kemudian ada Filipus dan Nathanael. Nathanael itu hanya di dalam kitab Yohanes saja, yang lain tidak jelas. Tapi nama yang lain Bartolomeus itu juga murid Yesus Kristus. Khususnya Andreas membawa ya Simon kepada Yesus Kristus. Filipus juga membawa Nathanael. Nathanael itu awalnya mungkin tidak mau percaya. Oh, bagaimana mungkin di Nazaret ada Mesias? Itu sulit menerimanya. Tetapi Yesus berkata ya pada 1 ayat 48. Dan bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pasal 1 ayat 48. Sehingga dia langsung itu ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Hanya Yesus berkata, aku sudah melihat, aku mengenal kamu. Karena kamu duduk di bawah pohon ara. Langsung dia berkata, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu tidak nyambung juga. Karena kenapa seperti itu? Karena seseorang duduk di bawah pohon ara itu artinya apa? Tempat pohon ara itu sebenarnya lambang Israel juga. Tempat membaca hukum Taurat sambil menanti-nantikan kedatangan Mesias. Karena ayatnya 1 Raja 4 ayat 25 Mika Zakaria ada ayatnya. Nanti Mesias akan datang, akan damai sejahtera akan terjadi seperti pohon ara berbuah banyak. Maka ini menjadi tradisi orang Yahudi. Mereka suka membaca hukum Taurat, ya suka membaca Alkitab di bawah pohon ara. Jadi dia langsung ya mengatakannya, aku sudah mengenal engkau, kamu duduk. Karena dia rindu menanti-nantikan kedatangan Mesias. Belum pernah berbicara sama Yesus. Maka dia langsung, ini anak Allah, Mesias. Engkaulah raja orang Yahudi. Anak Allah sama dengan raja orang Yahudi ya. Jadi itu sebenarnya ya sudah ada kesimpulannya. Ini nanti terjadi di atas kayu salib. Engkaulah raja orang Yahudi, anak Allah. Itu mungkin pengakuan itu terus berulang-ulang. Kemudian kamu akan melihat hal lebih besar. Malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, malaikat naik turun itu apa? Zaman Yakub ya. Yakub terjadi dia di Beden melihat penglihatan. Malaikat turun ke atas, turun ini ada tangga ya, tangga. Jadi naik turun malaikat Allah kepada anak manusia itu artinya kamu akan melihat hal lebih besar melalui anak Allah jalan
menuju ke surga akan terbuka. Maka malaikat turun, naik turun. Ini akan terjadi melalui pelayanan Yesus Kristus. Jadi untuk menjadi syarat Mesias, kalau disebut Mesias atau Juru Selamatnya, untuk orang Israel, Mesias. Untuk orang Roma seperti kami ya, Juru Selamat, Savior, itu artinya sama. Itu syaratnya. Tiba-tiba dia datang, aku Mesias, tidak layak ya. Kalau dari Mesias syarat yang pertama, seperti Nabi Musa. Karena nubuatnya, seorang Nabi akan datang, seperti Nabi Musa. Apa yang kerjakan Musa, Mesias harus kerjakan. Musa membawa bangsa Israel melewati itu laut Teberau, menyelamatkan mereka. Yesus membawa orang berdosa melewati laut kematian itu. Jadi banyak itu ada kemiripan. 10 tulah pada zaman Musa di hadapan Firaun. Jadi Yesus 10 tanda mujizat. Perumpamaan juga. Cara menyampaikan sesuatu melalui perumpamaan. Kemarin dengar khotbah, mengapa Yesus memakai perumpamaan? Biar mereka cepat diingat, memahaminya. Tidak. Karena nabi-nabi di dalam perjanjian Yesaya, Yeskiel selalu menceritakan sesuatu dengan perumpamaan. Sehingga Yesus juga sama. Seperti nabi menyampaikan, Yesus juga pakai perumpamaan. Kemudian yang kedua, keturunan Abraham dan Daud. Karena ini janji ya, silsilahnya melalui janji anak janji ya, perjanjian. Kemudian suku Yehuda harus lahir di Bethlehem karena di kampung halaman Daud itu di Bethlehem. Memang tempat tinggal mereka Nazaret, tetapi ya karena sensus ya mereka datang ke Bethlehem, kampung halaman, lahir di sana. Maka dia Mesias akan datang sesudah pelayanan Nabi Elias. Dan tadi saya sudah sampaikan ya, Elias datang kemudian harus Yesus datang. Karena ini nubuatnya Maliaki 4 ayat 5. Maka 4 Injil semuanya mulai dengan kisah Yohanes Pembaptis. Sebenarnya Injil ini bercerita tentang Yesus. Langsung bercerita tentang Yesus Kristus sudah cukup. Tetapi 4 Injil semuanya mulai dengan kisah Yohanes Pembaptis dulu. Karena dialah Elias yang dinubuat di dalam kitab Maliaki. Sehingga yang berikutnya datang itu betul-betul Mesias. Itu maksudnya. Maksud kisah Yohanes Pembaptis itu. Kemudian kesembuhan Mesias. Kalau Mesias datang, ini harus terjadi. Orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh harus disembuh. Tidak ada orang kanker ya. Tidak ada orang kanker. Banyak segala macam penyakit. Tetapi kenapa itu buta, tuli, bisu, lumpuh? Ini sering dimuncul di dalam Alkitab. Karena itu tanda-tanda kedatangan Mesias. Karena dibuat dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Ini tempat tinggal kaum Esen ya. Itu Yohanes Pembaptis. Mereka tinggal di dalam gua-gua. Kemudian itu seperti kolamnya. Itu baru mereka melakukan baptisan. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada baptisan. Jangan saudara-saudara bilang, oh kamu belum dibaptis, belum diselamatkan. Itu agak salah ya. Kamu belum disunat, tidak diselamatkan. Itu aneh kan. Di dalam perjanjian lama tidak ada baptisan. Baptisan itu tidak ada kaitan dengan keselamatan. Keselamatan itu dari Tuhan. Tapi mereka menjaga kesucian, kekudusan sehingga setiap hari mereka membasuh seperti wudhu di sini, membasuh, membersihkan tubuh mereka.